ada satu pengalaman gue masuk ke toilet cewek, gue diusir anjir. Bener-bener ditanyain lagi tuh sama mama gue sendiri, kamu belok nggak sih? Lo pernah nggak disukain sama cewek? Cewek mandiri nggak butuh cowok sayang, cewek mandiri tuh nggak butuh cowok anjay. Masalahnya kalau nyoba sama kayak lesbi dari coba-coba jadi kebablasan. Dia tomboy tapi nggak belok kayak gue gitu. Balik di edisi Ngopi, tau nggak Ngopi apa? Novi itu apa? Ngobrol bareng Vici. Oh. Nah, selamat datang di tempat ngopi yang ala kadarnya ya. Gimana nih kita? Enggak, biasanya curut turun dari sana loh. Aja serem banget sih. Oh, seru ya? Aduh, senang banget deh kedatangannya nih. Kita berapa tahun sih nggak ketemu? Parah banget, random gak sih? Ujuk-ujuk datang. Tiba-tiba datang anjir. Karena ini sekarang tampilannya agak sedikit berubah. Dari dulu gue ngeliat lu kayak rambutnya panjang banget. Panjang lo, sepinggang lo. Iya, waktu itu lagi masih satu SMP. SMP tuh rambutnya panjang. Terus sekarang kenapa nih merubah diri menjadi sosok playboy? Playboy. Pucak Canda boy. playboy. Kenapa nih? Ada cerita apa nih? Tapi gue mau benerin masalah lo yang tadi ya. Apa namanya, waktu lagi emang masih kelas 1 SMP tuh gue masih rambut panjang tuh. Kenapa akhirnya gue motong rambut pendek gue waktu itu? Bapak gue tuh merasa kayaknya kalau rambut kamu panjang tambah pendek kelihatannya gitu loh. Oh, dari postur tubuh. Iya. Gue tuh lookingnya kayak kamu tuh nggak banget. Kamu gitu. terlalu minion ya. Iya. Terus tapi ujuk-ujuk, jadi bapak gue tuh ada omongan, ada cerita katanya dulu tuh dia emang pengennya punya anak cowok. Kata gue, ya kali bapak gue beralasan ngomong kayak gitu ke gue karena gue pengennya Biar kelihatannya dibentuk seperti cowok. Oh, tapi lu anak pertama? kalau misalkan itu ya anak gue anak pertama. Anak pertama, oke. Pengennya cowok dan ujuk-ujuk Jadi kayak gini. jadi kayak gini. Jadi ada sentuhan dari bokap juga. Iya. Oke, yang nyuruh udah bondol gitu. Tapi Kapan sampai sih pertamanya? Pertamanya kapan? kelas 2 SMP. Emang kelas 2 SMP? Iya, kelas 2 SMP gue baru potong pendek. SMA kali. SMP. Pas waktu kita masih nari kan gue udah rambut pendek kan? Emang Iyalah. gue lupa ada sisa fotonya nggak sih? Gue lupa dah. Emang tuh udah pendek ya, Yan? Iya. Cuman pas latihan masih panjang ya? Gue lupa deh. Gue masih sebob lah itu, masih bob kan. Oh iya ya, tapi gue ingat banget ya rambutnya panjang sih. Emang pendek ya? Iya, anjir. Oh iya. Aduh, terus rambut pendek ya biasanya nggak jauh-jauh lah ya. Colekan-colekannya pasti banyak ciwai-ciwai juga yang mengira lu adalah seorang Lesbi. bukan coy. Jangan lesbi dulu. Laki-laki gitu. Kan gini deh, lu datang ke rumah gue pakai moge. Lu dandanan kayak gini, motornya laki banget kan, udah gitu pakai helm juga laki gitu. Lu pernah disangka bapak-bapak gak gitu sama orang? Iya, mas-mas, om-om, iya pernah. Iya kan? Pernah. Ada sampai ada satu pengalaman gue masuk ke toilet cewek, gue diusir anjir. Oh ya? Gara-gara katanya, mas, kakak, maksudnya ini tuh toilet perempuan. Nah, saya perempuan. Tapi kan lu masih pakai gincu, tapi tetap dikira. Oh, gue lagi nggak pakai gincu. Oh, lagi nggak pakai gincu dan lu dikira. Iya, dan itu tuh bener-bener gue masih fresh banget tuh, rambut gue emang lagi masih cepak tuh bawahnya, jadi kerasa cowok banget gitu kan. Dan begonya lagi, gue mau ajak keluar dari toilet itu. Gue berasa ini orang-orang udah stigma yang enggak gitu sama gue. Ya udah gue keluar toilet tuh. Ya pernah gak yang ngerasa kayak apa namanya, dari orang-orang kan kalau rambut pendek tuh pasti identiknya sama lesbong gitu ya. Pernah gak ada yang ngira kalau lu lesbong? Banyak banget sih emang. Serius lu? Banyak, sumpah. Sampai gue bener-bener ditanyain lagi tuh sama mama gue sendiri, kamu belok nggak sih? Gue bilang enggak. Bokap lu mastiin? Iya. Pastiin ke lu kalau lu lesbi apa bukan? Tapi pas waktu emang gue posisinya udah pacaran sama pacar gue, tapi emak gue juga belum tahu tuh posisinya gue udah pacaran sama cowok pas lagi SMK. Oh, jadi lu pas gitu. Jadi pas dulu lu punya cowok nih, pacaran sama cowok kan apa sama cewek? Cowok. Oh, sama cowok. Kan gue bilang tadi, gue pas waktu akhirnya potong rambut pendek itu pas waktu gue lagi kelas 2 SMP kan. Terus kok nih anak kok tiba-tiba pendek mulu gitu loh kan sampai SMK. Itu benar-benar nggak pernah dipanjangin? Enggak. Selalu gini bondol gitu? Iya, lu tau gak sih sampai kelas 99 reunian pas waktu lagi pada bukber tuh nanya, kayaknya Yan lu nggak ada berubahnya banget sih
gitu. Karena gue rambut pendek mulu gitu dari SMP sampai sekarang. Tapi emang kenyamanan aja. Iya. Bukan karena ingin memikat si perempuan-perempuan. Enggak lah, gila lu ya. Astagfirullahaladzim, nih gue lama-lama dipojokin aja sama Pici. Salah ya, ini hostnya salah malah memojokkan. Enggak ya, enggak ada kayak gitu ya. Enggak. Tapi ada nggak yang pernah ngomong kayak gue gitu? Lu potong bondol cuman karena pengen dapetin cewek-cewek ya? Gitu. Ada nggak? Enggak sih. Enggak, baru gue ya? Enggak, Jahat maksudnya lu. apa tuh omongan apa kayak gini biar gue ada pengikat gitu. Oh iya, ada aja gitu stigma orang-orang kayak gitu tuh. Tapi kan gue istilahnya kenapa gue pengen rambut pendek kayak gini tuh, gue cuman pengen self branding gitu loh. Kenapa orang-orang apa ya, biar kenal gue tuh kayak gimana sih? Orang-orang pasti kan liatnya dari cover kita kan. Pasti kan orang-orang lihat kita atau kenal kita tuh bentuknya gimana sih, lihat dari covernya dulu kan. Gue tuh pengen orang-orang kenal sama gue karena rambut gue pendek gitu. Ini udah ciri khas gue gitu. Iya. Tapi dalam masalah kayak sifat karakter, pokoknya kalian kenal gue itu karena gue humble orangnya. Gue tuh ceria orangnya. Gue terbuka. Karena memang gimana ya, stigma orang-orang tuh sekarang rambut pendek kayaknya lesbi deh. Iya, banyak yang gitu sih. Iya, yang cowok melehoy gini, pasti dia gay nih. Iya, sekarang gitu. Padahal tuh aslinya enggak semuanya gitu. Enggak juga ya. Iya. Tapi lu pernah nggak disukain sama cewek? Pernah. Iya, pas lagi SMK banyak banget sumpah kan. Mungkin karena circle gue waktu itu gue anak basket juga kan SMK. Dan dikiranya lo emang udah meyakinkan banget ke arah situ. Kenapa ya kok anak-anak basket tuh suka dinilai seperti itu gitu loh. Biarin rambutnya panjang juga. Padahal kalian perempuan, tapi tetap ada aja pasti balik lu gitu. Terus lu nyikapinnya gimana nih tuh? Gue nggak bisa karena gue di situ tuh di titik itu gue lagi pacaran sama mantan gue. Cowok. Tapi lu sadar kalau misalnya mereka naksir lu? Iya, orang tiba-tiba nembak anjir. Padahal mereka tahu sendiri gue posisinya lagi pacaran sama cowok gue. Tapi ini kan ada ya Yan, ini gue juga cerita aja nih, ada beberapa temen gue yang memang belok juga kan gitu. Cewek sama cewek, cowok sama cowok gitu, ada. Bahkan gue juga sama pernah disukain juga sama si cewek-cewek ini. Nah, kenapa lu gak ada pikiran kayak lu waktu itu punya cowok nih, bisa aja kan kalau lu ngejalanin dua-duanya. Maksudnya dalam artian kayak ya buat backingan aja nih, gue pacaran sama cowok biar orang ngiranya gue nggak lesbong, padahal sebenarnya gue lesbong. Nah, lu nggak ada pikiran gitu? Sebagai alasan. Sebagai alasan doang buat nutupin. Enggak, gue nggak mau kayak gitu sih, karena gue orangnya ngerti juga gitu loh, masalah yang kayak gini-gini tuh sensitif gitu. Apalagi yang namanya di Indonesia itu pasti bobo agama kan. Gue juga ngerti, gue juga paham. Takutnya kalau gue misalkan beneran kayak gitu, takutnya jadi self branding gue jadi negatif gitu kan. Terus pasti kan, takutnya jadi hal-hal yang nggak baik juga buat gue. Tapi ada satu momen karena orang-orang akhirnya menilai gue seperti itu, gue jadi goyah. Gue waktu itu emang bener-bener lagi emang gak tau ya firasat gue atau emang rasa gue gitu. Sebenarnya tuh gue lebih sayang sama perempuan ini. Ada perempuan lah, gue nggak mau nyebutin namanya. Padahal gue juga di titik itu gue lagi pacaran sama mantan gue. Oke, ini di luar orang yang naksir lo ya. Lo emang punya teman deket perempuan gitu, dan lo ngerasa lo punya pacar nih, tapi kayak lo tuh ada something feeling juga nih sama temen sahabat lo ini perempuan. Pernah ada kayak gitu, kesentil gitu, bisikan-bisikan gitu. Bisikan, terus gue jadi goyah kan. Kalau misalkan orang-orang nanya ke gue, lu lebih sayang mana sih, cowok lu apa perempuan ini? Gue bisa jawab kayaknya perempuan ini deh. Soalnya cowok gue juga kayak selalu ngebahas gitu loh. Tapi gue sempet ngomong, gue juga sempet ngomong karena gue takut perasaan gue ini jadinya akhirnya cuman kayak lewat belaka. Ini kenapa sih? Kita kan kalau punya perasaan atau hal something kayak ngeganjel pasti kayak bertanya-tanya kan. Juga pengen nyari jawabannya. Ini apa sih, ini kenapa gitu kan. Sampai akhirnya ya gitu, biarin akhirnya gue putus sama mantan gue. Sampai di titik itu gue masih sayang sama perempuan ini. Jadi lu biasa aja gitu, putus juga ya lu galau gak Sapi? Iyalah galau, gila lu 4 tahun gila pacaran. Gimana galaunya? Pakai ditanya ya. Iya. Ya galau, cuman tetap lu ngerasa lu nggak kehilangan banget karena lu juga masih sayang sama si perempuan ini. Tapi si cewek ini juga kalau lu nggak pacaran juga kan sama cewek ini, tapi cuma deket doang. Iya, dan emang posisinya gue belum ngomong
perasaan gue ini ke dia. Lu ya sahabatan aja Iya, gitu. sahabatan. Berapa lama udah sahabatan deket banget? Dari SMP malah. Oh. Dari SMP. Dan gue tuh ngomong pas waktu gue lagi udah kerja di Bandung. Lu di Bandung? Iya, dan itu udah posisinya udah kerja gue. Berarti gue hitung-hitung emang hampir Jauh banget ya. 7 sampai 8 tahun lah gue Nahan rasa gitu, karena gue ngerasa ngeganjel mulu gitu loh. Ini kenapa ya? Gue takutnya ini sebuah bisikan dan jadi gejolak, dan akhirnya gue terdorong buat beneran lesbi. Gue takutnya gitu kan. Gue nggak mau akhirnya self branding gue jadi jelek juga gitu kan. Apalagi yang istilahnya ini kita sahabat gitu. Jangan sampai akhirnya gue beneran jadian sama dia, terus ada di suatu ketika kita pacaran, beneran pacaran dan gue lesbian sama dia, dan akhirnya kita putus begitu aja gitu, silaturahmi kita putus gitu. Rusak. Karena gue tipikal orang yang kalau lu udah mantan sama gue nggak bisa damai sama lo gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Oke, tapi lu pernah nggak sih lu ngerasa kayak lu nyalahin keadaan gitu, kayak sebenarnya kok gini sih Tuhan gitu, kok gini, kok ya Allah kok gue suka sama dia, apa cuma selewat doang, apa kenapa sih, kayak lu mencari jati diri lu gitu? Iya. Pernah nggak ada titik kayak gitu? Ya pasti sih, apalagi kayak yang namanya di titik istilahnya lagi masa-masa muda ya. Itu namanya sifat orang, karakter orang memang lagi dinamis gitu, kompleks gitu ya. Lagi kayak kita nih pengen nyoba ini, pengen nyoba itu, tapi kan kita sadar lagi gitu, ini sebenarnya manfaatnya apa gitu loh buat kita sendiri. Ya udah, kata gue apa, iya gue gitu, gue harus nanya ke keluarga gue gitu. Salah satunya ya itu emak gue. Tapi setelah gue nanya-nanya kayak gitu, emak gue baru speak up. Kalau misalkan dulu tuh dia pas waktu masa-masa mudanya kayak gue gitu, maksudnya kayak gue dalam hal kutip, dia tomboy tapi nggak belok kayak gue gitu, cuman tomboy. Iya, tomboy doang. Oh pantesan waktu gue ngomong kayak gini, dia langsung ngertiin gitu, ngertiin yang nggak sampai kamu tuh jangan belok bla 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 gitu. Sampai gue rambut pendek aja dia nggak ngomel gitu. Bukan dihakimin ya, Iya, bukan dihakimin, diterima. Kamu ngapain sih jadi kayak cowok gitu gini gitu, kamu kayak bukan anak saya gitu. Lu ceritain tuh. Gue terbuka kan, tapi untungnya di situ ibu gue emang ngasih arahan gitu, ngasih hal yang positif dulu, nggak langsung menghakimi gitu aja kan. Kesian juga kalau misalkan anak pengen coba untuk terbuka gitu sama orang tuanya, ya kali mereka harus menghakimin langsung gitu. Mungkin ya sama gue. Pasti lo jadinya nggak akan cerita sih kalau digituin. Iya pasti. Jadi yang ada gue mah jadi mental ntar. Iya, itu tambah mental illness. Cuma gara-gara itu doang. Nah, terus coba aja katanya ngomong gitu. Soalnya ini yang gue tahan itu bertahun-tahun gitu loh. Iya, itu lama banget loh ya. Nah, makanya gue juga kalau misalkan bakal ujungnya itu enak dan enak nggak enaknya, ya udah itu apa yang kamu dapat nantinya gitu. Setelah gue ngomong nih perasaan gue ke si perempuan ini gitu, ya udah itu yang kamu dapat. Tapi seenggaknya apa yang kamu rasain atau yang kamu ganjel sampai sekarang berarti itu udah clear gitu, udah clear masalahnya. Iya, efek nanti dia suka nggak sukanya atau tiba-tiba dia putus hubungan, maksudnya relationship sih gitu ya, maksudnya komunikasi gitu loh, komunikasi pertemanan ya. Takutnya gue juga ngerasa ngomong nggak ya, biarin gue udah ngomong sama ibu gue kayak gitu, tetap aja gue kayak ngerasa ngomong nggak ya, gue tuh takutnya dia akhirnya nggak suka berbau hal kayak gitu, akhirnya dia jijik sama gue. Ada yang gitu kan, pasti gitu kan. Ada beberapa padahal, yang ilfil banget. Padahal tuh istilahnya kita titik di relation kita tuh di sini sahabat gitu, dari SMP cuy gitu. SMP bener-bener. Makanya gue tahu lu gimana SMP, gue tahu maksudnya. Iya, makanya kata gue ya udahlah, akhirnya gue ngeberaniin diri. Tapi responnya dia biasa aja gitu loh. Kata dia tuh sebetulnya selama ini ya katanya gitu, selama ini katanya gitu. Iya, gue gituin aja. Tapi gue nggak mau akhirnya abis ngatain perasaan gue gini kita pacaran. Oh, lu ngomong gitu ke dia? Iya. Ini lu ketemu apa gimana? Nggak, gue by phone karena emang gue posisinya di Bandung, dia di Jogja. Ya makanya gue nggak mau akhirnya. Lu tegesin ya, bukannya gue pengen pacaran, cuman gue mau jujur. Gue mau jujur aja sama perasaan gue sama ini, takutnya karena ini perasaan yang bener-bener bikin gue terganggu gitu loh. Karena gue nggak mau sampai beneran kesana gitu, buat
niatan belok gitu. Karena gue rambut pendek karena emang gue pengen self branding gitu. Bukan alasannya emang lu pengen menunjukkan jati diri lu, gue tuh sebenarnya pengen jadi laki-laki. Enggak gitu ya. Ini nih stigma orang banyak begitu pasti. Ya lu ngebuat diri lu bondol ya karena gue pengen jadi laki-laki. Ada kan beberapa teman-teman kita yang gitu juga ada ya kan Yan. Iya. Kirain gue tuh abis gue omong kayak gini dia menjauh gitu. Gue ya udah deh, bagus deh gitu. Tapi selama ini sampai pas waktu gue udah selesai ngomong kayak gitu sama dia, gue udah lega banget gitu. Perasaannya jadi lebih lega gitu, lebih tenang gitu. Iya. Tapi tetap aja yang namanya gue diincer cewek masih ada. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Gila ya. Aduh, gue nggak paham deh. Tapi sebenarnya nggak mau ya. Iya, pribadi enggak. Karena emang rambut pendek. Gue maksudnya niat gue rambut pendek karena gue mau self branding gitu. Jadi jangan disalahartikan gitu ya buat teman-teman nih yang di sana gitu loh. Jangan disalahartikan. Jadi nggak semua orang cewek-cewek rambut pendek itu harus lesbi atau cowok yang melehoy itu mereka tuh gay gitu. Balik lagi ke diri sendiri dan lu pun berani untuk bilang enggak, gue udah tahu batas gue semana. Gitu kan. Balik lagi itu ke diri sendiri, mau atau nggak mau. Gitu. Kita emang boleh bergaul sama siapapun, kita mau sosial dimanapun sama siapapun, gak ada yang ngelarang. Tapi kan kita balik lagi, buang buruknya, ambil positifnya. Udah gitu aja. Itu hidup ya. Itu hidup guys, ambil baiknya, ya buruknya jadi pelajaran buat kita lebih baik gitu. Itu dia. Terserah deh kalian mau sosialnya sama siapa gitu. Menurut gue ya, yang gue lihat dari apa yang gue lihat gitu ya. Sekarang orang-orang tuh kayak ngelihat cewek-cewek yang rambut pendek kayak gue statusnya gitu, biarin statusnya kayak gue, maksudnya rambutnya pendek nggak belok, tapi sama aja gue tuh dikira belok mulu gitu. Pasti. Tapi ada lagi temen gue, padahal dia udah bener-bener tobat, tapi ini statusnya dia gay ya. Dia gay, mantan gay. Mantan gay memang. Tapi sekarang udah pacaran sama cewek, tapi stigma teman-temannya yang udah tahu dia gay gitu, dia tetap dijudge. Padahal istilahnya dia udah bertobat gitu loh. Sekarang udah punya cewek. Emang sih rada melehoy tapi bukan berarti dia sekarang pacaran sama cewek cantik gitu. Dia mau berubah ya. Dia udah mau berubah gitu. Udah nemuin jalan. Udah sadar gitu. Itu bukan hal yang baik gitu sebenarnya. Tapi sama aja dijudge juga. Itulah. Lingkungan itu cuma bisa menilai dari apa yang dia lihat. Padahal sebenarnya dalamnya kan lu belum tahu kayak akar-akarnya gimana, ngejalinnya gimana. Sama kan kayak lu datang ke rumah gue nih. Tetangga gue mungkin ada aja yang ngomong kayak lu pakai udah kayak laki, motor gede kayak gitu kan. Lu pasti lesbi, pasti gitu kan. Pasti lu naksirnya sama perempuan. Dan gue pun yang datang ke rumah gue yang rambutnya bodol tuh gak cuma lu Yen. Kebetulan emang banyak teman-teman gue yang tomboy gitu. Ada yang emang belok, ada yang emang enggak ya gitu kan. Cuman ya gue kan karena orangnya gak pilih-pilih Yen. Lu tahu gue kan, temenan gue sama siapa aja. Dan tetangga-tetangga gue pada heboh. Kayak maksudnya, Pici ngapain sih lu ntar ketularan lo? Sumpah gue digituin. Ntar lu ketularan jadi kayak gitu tuh. Iya juga tetangga disukain, tetangga masa gitu kan. Aduh, ampun deh gue. Jadi kayak yang menurut gue, kita tuh nggak perlu ngejudge orang, tapi selama memang kita tahu batasan, kita bisa jaga diri. Iya nggak sih? Kalau gue flashback dikit juga nih ya, yang masalah zaman SMP banyak ya sebenarnya teman-teman kita yang belok. Iya nggak sih? Lu tahu kan? Iya. Lu mungkin beberapa teman lo juga ada gitu, tapi lu ngerasa nggak sih kalau dengan adanya teman-teman kita zaman dulu SMP coy masih kecil nih? Iya nggak tahu apa-apa. Tapi udah tahu kayak gitu-gituan. Lu ngerasa nggak lu tertular? Dengan lu sekarang ngerasa kayak gini ya? Iya, karena lu ngerasa tertular gak? Itu yang menurut gue akhirnya gue takut pengaruh. Karena gue bergejolak, gue takutnya malah tambah yang ada gue mau ada niatan lagi gitu loh, niatan beneran belok gitu. Sebenarnya tuh ini apa perasaannya? Untungnya tuh gue masih pengen nahan. Untungnya ada rasa itu ya. Apa yang bikin lo takut buat masih nahan? Kan orang kan gak mikirin kesana lah, masih bocah kan, kayak dia cinta sama gue, cinta aja kasarnya gitu. Apa yang buat lo nahan? Itu sih, pertama branding. Terus gue tuh masih inget sama agama gitu. Ya walaupun gue kayak gini, gue juga masih inget agama kali. Gue masih inget agama. Masih inget agama ya, benar itu dosa besar banget kan yang kita tahu kan di agama kita ya. Itu sebuah kesalahan, dan apalagi di Indonesia tuh nggak ada penerimaan untuk hal itu. Ribet banget, malah kan itu malah jadi hal sensitif kali gitu kan. Masalah topik kayak gitu itu mah udah urusan orang lah gitu. Biarin deh dia lesbi atau gay beneran gitu, tapi
emang nggak ada salahnya kita buat saling mengingatkan gitu ya, dunia pun apa sama akhirat gitu, tapi ada satu batasan, udahlah itu urusannya mereka gitu, jangan terlalu ikut campur. Iya, benar. Ada nggak sih? Gue tuh zaman SMP banyak banget teman gue yang kayak gitu kan, dan bahkan gue pun dikejar-kejar sama teman-teman yang lesbi gitu, maksudnya suka sama jenis. Ada aja kan? Ada aja ya. Cuman pilihannya cuma satu, mau atau enggak. Iya. Gitu kan. Kalau mau ya lu terima resikonya gitu ya. Kalau enggak ya lu jangan pernah deket-deket sama yang kayak gitu. Tapi bedanya gue masih tetap deket. Bedanya gue berteman, gue deket. Lalu juga gitu kan? Iya. Karena gue nggak mau akhirnya gue punya teman kayak mereka, pas waktu lagi deket-deketnya terus gue tahu lu kayak gitu, gue pergi gitu. Kayak ketahuan banget gitu loh. Gue di situ pas waktu lu tahu apa, gue tahu buruk-buruknya lu, gue menghindar dari lu gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau dibilang katanya menularkan atau hal-hal lesbi itu menularkan, itu gitu, tergantung pribadi orang masing-masing lagi. Kita balik lagi gitu. Jadi lo kalaupun misalnya kitanya nggak suka sama sesama perempuan, ya bukan berarti dia tidak menularkan, enggak. Pilihannya cuma mau atau enggak, itu doang. Lu mau jalanin atau enggak? Iya, mau jalanin atau enggak, siap atau enggak gitu ya. Cuman gue dengan segala resiko dan apa segala macamnya, gue ketakut dan gue nggak mau gitu. Kalau gue pribadi ya, gue pribadi gitu. Bukannya gue sok suci, enggak sok suci. Gue nge-rap dan gitu. Karin Tetap kayak pilihannya mau dan enggak, dan gue memilih untuk tidak gitu. Ya dia disebutnya apa sih yang disebutnya kayak Femi, Buci ya, sama Femi. Oh iya, Buci sama Femi. Bener. Gue aja baru tahu itu pas waktu SMK. Gue SMP udah tahu. Suka cewek tomboy biar bisa mandiri. Padahal mungkin emang dia aja nggak mau usaha buat ceweknya. Iya kali. Biar ceweknya usaha sendiri. Namanya cewek mandiri, udah bisa semua kan? Iya kali. Cewek mandiri nggak butuh cowok sayang. Cewek mandiri tuh nggak butuh cowok. Anjay. Sombong banget lu. Kenapa udah 4 tahun terus pisah? Gue diselingkuhin. Dia bilang katanya aku tuh suka cewek tomboy. Ih, bullshit banget sumpah. Nggak asik lu kalau nggak ngerokok. Nggak asik lu kalau nggak ini. Iya, bener-bener. Gue kan? ngajain kayak gitu juga tuh. Digituin kan tuh? Kalau gue enggak. Mungkin karena gue juga kecilnya di kampung, besarnya di kota. Jadi gue ngeliat orang-orang kota tuh aneh ya. Aneh gitu, kayak mereka ini terlalu freedom. Apa emang gue yang cupu?